Selamat datang di podcast kami. Saat ini kami akan membahas materi terkait dengan employee selection atau seleksi karyawan. Perkenalkan, nama saya Miranda Ketsia Visilia Wakari. Saya adalah mahasiswa semester 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Manajemen Universitas Samratulangi Manado Angkatan 2024. Perkenalkan, nama saya Gersano Tako Sigiran. Saya adalah mahasiswa semester pertama Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Manajemen Universitas Samratulangi Manado Angkatan 2024. Sebelum kita masuk dalam materi pembahasan tentang employee selection, terlebih dahulu kami mengangkat permasalahan-permasalahan yang mungkin saja terjadi ketika sebuah perusahaan melakukan seleksi karyawan, yaitu pilihan kandidat begitu terbatas, citra perusahaan, iklan lowongan yang tidak menarik, proses rekrutmen yang rumit, mencari kandidat yang sama dengan sebelumnya, menggunakan teknik rekrutmen yang sama, proses rekrutmen yang dilakukan tergesa-gesa, dan sistem rekrutmen yang masih manual. Bahas tentang exploring the value of project management certification in selection and recruiting. Dalam jurnal ini, perekrut menggunakan sertifikasi sebagai kompetensi pelamar dan mempelajari manajer proyek internasional yang tersertifikasi dan yang belum tersertifikasi. Dan hasil dari jurnal ini mendukung praktek rekrutmen dan seleksi sebuah perusahaan dalam menyeleksi karyawan untuk diterima di perusahaannya. Kemudian, dalam jurnal ini juga menjelaskan tentang efikasi diri, memediasi hubungan antara sertifikasi dan kinerja pelamar. Pada kesempatan saat ini, saya akan membahas mengenai pengertian dari proses seleksi karyawan. Yang pertama adalah rekrutmen. Itu adalah proses menghasilkan suatu kelompok pelamar yang memenuhi syarat untuk pekerjaan-pekerjaan organisasional. Seleksi adalah proses pemilihan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan pada organisasi. Menurut Matthias and Jackson 2006, seleksi merupakan tahapan setelah rekrutmen untuk memperoleh karyawan yang kompeten yang akan mengisi jabatan kosong pada suatu perusahaan dan menjalankan semua pekerjaan sesuai dengan spesifikasi pekerjaan pada perusahaan. Menurut Andoko, Purnomo, dan Hartono 2009 mengatakan, seleksi adalah serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau tidak. Langkah-langkah ini mencakup kebutuhan-kebutuhan kerja pelamar atau organisasi. Dalam banyak departemen personalia, rekrutmen dan seleksi digabungkan dan disebut employee function. Selanjutnya kami akan membahas jenis-jenis seleksi. Di sini kami mengambil jenis-jenis seleksi menurut Jainal. Yang pertama ada seleksi administrasi. Kita tahu pada saat perusahaan membuka suatu lowongan pekerjaan, pasti yang paling utama dan paling awal mereka minta adalah administrasi. Nah, dari sini ada berbagai macam administrasi yang perlu kita persiapkan ketika kita hendak melamar suatu pekerjaan. Yang pertama ada ijazah, yang kedua ada riwayat hidup, yang ketiga domisili atau keberadaan status yang bersangkutan, yang keempat surat lamaran, yang kelima sertifikat keahlian. Di sini kami mengambil seseorang memiliki kemampuan pada bidang komputer. Yang keenam ada pas foto, yang ketujuh fotokopi identitas, itu bisa meliputi KTP, SIM, dan paspor. Yang ke-8 pengalaman kerja, yang ke-9 umur, yang ke-10 jenis kelamin, yang ke-11 status perkawinan, yang ke-12 surat keterangan kesehatan dari dokter, yang ke-13 akte kelahiran.
Selain dari seleksi administrasi, biasanya perusahaan juga melakukan seleksi secara tertulis. Nah, seleksi secara tertulis biasanya meliputi yang pertama ada tes kecerdasan, yang kedua tes kepribadian, yang ketiga tes bakat, yang keempat tes minat, yang kelima tes prestasi, yang keenam seleksi tidak tertulis. Itu terdiri dari wawancara, ada praktik, dan yang terakhir ada kesehatan atau medis. Pada saat perusahaan melakukan seleksi karyawan, biasanya tidak selalu berjalan dengan lancar. Bahkan perencanaan yang telah direncanakan sebaik mungkin, seefisien mungkin, dan seefektif mungkin masih tetap saja dijumpai berbagai macam hambatan. Di sini kami mengambil berbagai macam hambatan menurut Badria Sinambela. Yang pertama ada tolak ukur. Hal yang dimaksud dengan tolak ukur adalah kesulitan yang dihadapi dalam menentukan standar yang tepat digunakan dalam mengukur berbagai kualifikasi yang ditentukan. Yang kedua ada penyeleksi. Hambatan penyeleksi adalah kesulitan mendapatkan penyeleksi yang profesional, jujur, dan objektif melaksanakan tugasnya. Yang ketiga ada persepsi tentang seleksi. Hakikat seleksi tidak semua mempersepsikan sama. Dalam hal ini terdapat kesenjangan persepsi antara manajemen dengan penyeleksi yang ditugaskan, sehingga penerapan prinsip-prinsip seleksi tidak dapat dilakukan dengan baik dan benar. Yang keempat, hasil seleksi versus pembiayaan. Manajemen mengharapkan hasil seleksi yang objektif dilakukan, tetapi tidak memfasilitasi pembiayaan yang diajukan. Semakin objektif hasil penilaian yang dilaksanakan, maka semakin membutuhkan biaya tenaga dan waktu yang lebih besar. Yang kelima, kejujuran pelamar dalam proses seleksi karyawan. Yang pertama, seleksi surat lamaran. Kedua, wawancara awal. Ketiga, tes tertulis umum. Keempat, tes psikotes. Kelima, wawancara kedua. Keenam, tes kesehatan atau medical test. Ketujuh, wawancara atasan langsung. Kedelapan, keputusan penerimaan. Kesembilan, penempatan. Dari pembahasan tentang employee selection atau seleksi karyawan, kami menarik kesimpulan bahwa employee selection atau seleksi karyawan adalah efektivitas rekrutmen dan seleksi sangat penting bagi organisasi manapun. Hal ini membantu memastikan bahwa orang yang tepat dipekerjakan untuk peran yang tepat dan bahwa organisasi memperoleh nilai terbaik atas investasinya dalam akuisisi bakat. Setelah kami membahas materi ini, kami menarik kesimpulan bahwa employee selection atau seleksi karyawan memberikan efektivitas rekrutmen dan seleksi yang sangat penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan manapun. Hal ini membantu memastikan bahwa orang yang tepat dipekerjakan untuk peran yang tepat dan